Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, terus menunjukkan performa gemilang dengan melaju ke babak semifinal Australia Open 2024. Mereka berhasil mengalahkan wakil tuan rumah, Caitlin Ea dan Gronya Somerville, dalam pertandingan yang berlangsung di Quay Centre, Sydney, pada Jumat, 14 Juni 2024. Ana dan Tiwi, yang menempati unggulan kedua, menuntaskan perlawanan Caitlin dan Gronya dalam 2 game dengan skor 21-15 dan 21-13 hanya dalam waktu 34 menit. Di babak semifinal, pasangan yang berada di peringkat 18 dunia ini akan berhadapan dengan wakil tuan rumah lainnya, Setiana Mapasa dan Angela Yu. Mapasa dan Angela mendapatkan tiket ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Taiwan, Sung Shuo-yun dan Yu Chien-hui, melalui pertarungan sengit 3 game yang berakhir dengan skor 22-20, 15-21, dan 18-21. Kemenangan ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi Ana dan Tiwi dalam upaya mereka meraih gelar di ajang bergengsi ini. Selain pasangan ganda putri, 2 wakil Indonesia lainnya sudah lebih dulu mengamankan tempat di babak semifinal ajang Super 500 ini. Mereka adalah pasangan ganda putra Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, serta tunggal putri Esther Nurumi Triwardoyo. Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, yang dikenal dengan julukan Teda Diaz, menjaga asa Indonesia di sektor ganda putra setelah berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Pramudia Kusumawardana dan Andika Ramadiansyah. Meskipun sempat mendapat perlawanan sengit dari ex-junior mereka di pelatnas, Ahsan dan Hendra akhirnya mampu menutup laga dalam 2 game dengan skor 21-14 dan 21-17. Di babak semifinal, Ahsan dan Hendra sudah ditunggu oleh pasangan dari Cina Taipei, Chen Xirei dan Lin Yuchie. Pasangan Taiwan ini melangkah ke babak 4 besar setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Junaidi Arif dan Roy King Yap, dengan skor 21-14 dan 21-17. Pertemuan ini tentu akan menjadi pertandingan yang menarik untuk disaksikan, mengingat keduanya memiliki gaya permainan yang berbeda dan sama-sama berpengalaman di turnamen internasional. Sementara itu, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil menunjukkan kelasnya dengan memenangi laga derby melawan kompatriotnya, Komang Ayu Cahya Dewi, di babak perempat final. Esther, yang menempati posisi unggulan ke-7, sukses menumbangkan Komang melalui straight game dengan skor 21-18 dan 21-15. Melaju ke babak semifinal ajang BWF Super 500, Esther yang sebelumnya menjadi tulang punggung Indonesia di Piala Uber 2024, sudah ditunggu oleh lawan tangguh asal Taiwan, Yu Popai. Yu Popai berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan wakil India, Akarashi Kashyap, dalam 2 game dengan skor 21-17 dan 21-12. Di sisi lain, Indonesia sebenarnya memiliki 1 wakil lainnya di babak perempat final dari sektor tunggal putri, yakni Putri Kusumawardani. Sayangnya, Putri Kusumawardani gagal mengikuti jejak Esther setelah takluk dari jagoan Jepang, Aya Ohori. Putri yang menempati unggulan ke-6 kalah dalam permainan straight game dengan skor akhir 19-21 dan 13-21 dalam tempo 41 menit saja. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi Putri untuk meningkatkan performanya di turnamen mendatang. Dengan keberhasilan para wakil Indonesia melaju ke babak semifinal, harapan untuk meraih gelar juara di Australia Open 2024 semakin besar. Dukungan dari para penggemar bulu tangkis tanah air tentu sangat dibutuhkan untuk memberikan semangat kepada para atlet yang tengah berjuang. Pertandingan-pertandingan seru dan penuh tensi ini diharapkan dapat membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah bulu tangkis internasional. Teruslah berjuang, para pahlawan bulu tangkis Indonesia! Indonesia mengawali perjuangan di babak perempat final turnamen bulu tangkis dengan duel yang bisa disebut sebagai perang saudara. 2 pemain tunggal putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo dan Komang Ayu Cahya Dewi, bertemu di partai kedua babak perempat final pada Jumat, 14 Juni 2024. Pertandingan ini diwarnai dengan adu ketangkasan dan strategi, serta menghasilkan momen-momen menegangkan bagi para penggemar bulu tangkis tanah air. Pada awal permainan, Esther berhasil mengungguli Komang dengan meraih 2 skor beruntun, menunjukkan dominasinya sejak menit pertama. Meskipun begitu, Komang yang tertinggal tidak tinggal diam.
Ia segera bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4, menunjukkan semangat juangnya yang pantang menyerah. Ester kemudian kembali unggul tipis dengan 1 poin, sebelum akhirnya Komang menyamakan keadaan kembali melalui sebuah rally panjang yang melelahkan. Momentum pertandingan pun bergeser ketika Komang berhasil berbalik unggul tipis karena pengembalian Ester yang gagal menyeberang net. Meski demikian, dominasi kedua pemain terus bergantian. Ester sempat memimpin lagi di jeda interval game pertama dengan skor 11-9. Setelah jeda, pertandingan semakin memanas dengan kedua pemain berusaha keras mengumpulkan poin. Ester yang sempat unggul kembali disusul oleh Komang, menjadikan pertandingan ini sangat menarik untuk disaksikan. Akhirnya, Ester berhasil mengamankan game pertama setelah pengembalian Komang dinyatakan keluar lapangan. Memasuki game kedua, pertarungan perebutan poin antara Ester dan Komang kembali berlangsung dengan sangat sengit. Ester kembali menunjukkan keunggulannya di jeda interval dengan skor yang sama, 11-9. Usai jeda interval, meski Komang mencoba mengejar, Ester yang masih berusia 18 tahun berhasil mempertahankan keunggulannya dengan baik. Tekanan demi tekanan yang diberikan Ester membuahkan hasil saat smashnya tidak berhasil dikembalikan dengan baik oleh Komang. Dengan demikian, Ester memastikan kemenangannya dengan skor akhir 21-18 dan 21-15. Kemenangan ini mengantarkan Ester ke babak semifinal, meninggalkan Komang yang dipastikan gugur di babak perempat final. Ester kini tinggal menanti calon lawan berikutnya yang akan diputuskan antara wakil India, Akarshi Kashyap, atau wakil Taiwan, Pai Yupo. Dengan performa yang ditunjukkannya, harapan besar mengiringi langkah Ester di semifinal, membawa bendera merah putih semakin berkibar di ajang internasional ini. Pertandingan antara Ester dan Komang bukan hanya sekedar duel biasa, tetapi juga merupakan cerminan dari semangat dan potensi besar yang dimiliki oleh para pemain muda bulu tangkis Indonesia. Kedua pemain menunjukkan kemampuan dan ketangguhan mental yang luar biasa, membuat bangga seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Ester untuk terus melangkah maju dan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Bagi Komang, meski harus menerima kekalahan, penampilannya tetap patut diapresiasi. Ia telah menunjukkan semangat juang yang tinggi dan kemampuan yang menjanjikan. Kekalahan ini diharapkan menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan performanya di masa depan. Kedua pemain ini menunjukkan bahwa masa depan bulu tangkis Indonesia berada di tangan yang tepat. Mereka tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki mental juara yang siap bersaing di kancah internasional. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia akan terus mengalir untuk mereka, berharap agar prestasi bulu tangkis Indonesia semakin gemilang di masa mendatang. Pertandingan perempat final ini akan dikenang sebagai momen di mana dua talenta besar bertarung dengan penuh semangat dan sportivitas. Ester Nurumi Triwardoyo dan Komang Ayu Cahya Dewi telah menunjukkan bahwa mereka adalah masa depan bulu tangkis Indonesia. Kini, perhatian dan harapan tertuju pada Ester yang akan melanjutkan perjuangannya di babak semifinal. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari banyak kemenangan yang akan diraih oleh para atlet muda Indonesia di dunia bulu tangkis.